Ya, perkenalkan nama saya Arik Dwi Caesar Pradipta atau biasa dipanggil Caesar. Saya asalnya dari Cilacap, Jawa Tengah. Saya menempuh pendidikan S1 di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Psikologi Pendidikan dan Pendidikan, program studi pendidikan dan pendidikan. Saat ini saya bekerja di BPJS Ketenagakerjaan di bagian Learning Office di Kantor Pusat Jakarta. Dan alhamdulillah jadi diberi amanah oleh pemerintah untuk melanjutkan studi S2 di Inggris, di tepatnya di University College London, jurusan Education Psychology dengan beasiswa LPDP atau Lembaga Pengelola Dana. Modalnya insya Allah bulan ini, bulan September 2016, saya mulai kuliah di UCL dan dikatakan. Awal mula saya dapat beasiswa dari LPDP sebenarnya bermula dari bulan Desember 2015 ya. Saya waktu itu mengupload jadwal seleksi LPDP di sosial media. Terus ada salah satu teman komen ke saya, coba aja Sar gitu kan, kan nggak ada salahnya mencoba. Terus saya baru kepikiran bahwa mungkin ini saat yang tepat untuk mencoba untuk mewujudkan mimpi saya, karena terus terang saya dulu punya mimpi untuk kuliah di luar negeri sejak S1 dan pada momen itu, Desember itu, saya berpikir ya mungkin ini saatnya. Jadi saya alhamdulillah waktu itu juga TOEFL saya masih berlaku. Terus akhirnya saya memberanikan diri buat daftar, urus segalanya, isi dan sebagainya. Ya akhirnya alhamdulillah sekarang diterima. Prosesnya sebenarnya panjang ya untuk persiapan kuliah di luar negeri. Itu dimulai dari ketika saya lulus S1. Waktu itu saya lulus sidang skripsi itu bulan Agustus 2013, cukup lama. Agustus 2013 itu saya setelah sidang saya mengurus administrasi segala macam di kampus. Di bulan September saya pergi ke Pare, Kediri, kampung Inggris tempatnya, untuk belajar benar-benar bahasa Inggris, karena terus terang bahasa Inggris saya kacau balau waktu itu. Saya merasa belum 100% menguasai bahasa Inggris. Akhirnya saya pergi ke sana belajar dari nol lagi, grammar, speaking, writing, listening dan sebagainya, sampai bulan Desember, karena bulan Desember saya wisuda. Bulan Desember saya balik ke Bandung untuk wisuda. Setelah wisuda saya balik lagi ke Pare. Pada bulan Desember itu saya menyempatkan diri untuk tes TOEFL untuk yang pertama kali, tes TOEFL resmi ya, yang dari ITS. Itu saya tes TOEFL pertama kali. Waktu itu skornya belum mencapai batas minimal persyaratan untuk kuliah luar negeri. Biasanya persyaratan untuk kuliah luar negeri TOEFL-nya itu 550. Saya belum mencapai itu. Kurang 7 poin dari 550 atau 553 lah. Nah, akhirnya pada momen itu saya balik ke Pare untuk belajar lagi sambil latihan. Setelah selesai dari Pare sekitar bulan Februari lah, saya sambil kembali ke Cilacap, saya sempat menyempatkan diri lagi untuk tes TOEFL lagi yang kedua kalinya. Dan alhamdulillah pada momen itu saya mendapatkan skor ya cukup lah untuk daftar beasiswa. Walaupun tidak tinggi amat, tapi skor itu sudah cukup untuk terus daftar. Setelah itu saya kembali ke Bandung, karena terus terang tadinya rencana mau melanjutkan S2. Itu plan B lah ya, kalau misalnya memang saya tidak jadi kuliah S2. Sambil menunggu proses pendaftaran di UPI gitu, saya
alhamdulillah, atau ya mungkin sudah rezekinya begitu. Kantor tempat saya bekerja sekarang, BPJS Ketenagakerjaan itu menawarkan lowongan ke kampus UI, ke beberapa kampus di Indonesia sih, jadi nggak semua kampus, beberapa kampus di Indonesia saya punya UI, untuk mengirimkan mahasiswanya untuk daftar di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi waktu itu programnya namanya University Based Alumnus, jadi nggak semua orang boleh daftar. Jadi ada selek kriterianya itu yang saya baca yang boleh daftar. Nah, akhirnya saya mencoba untuk mendaftar di situ, dan secara seiring berjalannya waktu alhamdulillah diterima kerja di BPJS. Waktu berjalan, waktu itu sempat mimpi untuk kuliah ke luar negeri itu sempat mulai terkikis, tapi tetap ada kemauan untuk itu, tapi apa ya, tidak sebesar ketika baru lulus S1. Akhirnya setelah 2 tahun, yaitu lebih tepatnya di 2019, saya beranikan diri untuk daftar di LPDP. Sedikit spekulatif sih, karena pada waktu itu kantor saya kebetulan mempersyaratkan minimal 2 tahun untuk karyawannya untuk melanjutkan studi yang dibiayai oleh sponsor sebuah. Jadi saya boleh dapat izin belajar kalau saya sudah bekerja 2 tahun. Pada waktu itu, sebelum 2015, saya belum full 2 tahun ya. Tapi saya terus bilang ke atasan saya bahwa, Pak, ketika nanti saya dapat LPDP, ketika nanti saya sudah berangkat, itu saya sudah mencapai usia masa kerja 2 tahun. Jadi pada waktu saya daftar LPDP memang belum 2 tahun, tapi ketika saya akan berangkat belajar itu saya sudah 2 tahun. Dan alhamdulillah setelah proses berjalan, sekarang bulan September saya sudah 2 tahun di BPJS Ketenagakerjaan, karena saya masuknya itu awal bulan Juli 2014, jadi sudah lebih dari 2 tahun dan boleh untuk belajar. LPDP itu sebenarnya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang menyimpan dana abadi pendidikan. Jadi secara struktural LPDP berada di bawah Kementerian Keuangan. Tapi secara donatur LPDP itu menerima dana dari 4 kementerian. Yang pertama Kementerian Keuangan, yang kedua Kementerian Pendidikan, mudah-mudahan namanya betul, yang ketiga Kementerian Ristek, dan yang keempat Kementerian Agama. 4 kementerian ini memberikan donasinya kepada LPDP untuk dikelola, yang tujuannya adalah untuk kemajuan pendidikan. Banyak program di LPDP, salah satunya yang paling populer adalah beasiswa ini. Dan selain beasiswa juga ada kayak bantuan penelitian, beasiswa tesis disertasi, dan bantuan untuk sekolah-sekolah yang terkena bencana alam. Itu ada bantuan juga dari LPDP. Nah, yang memang populer sekali adalah beasiswa. Beasiswa ini macam-macam ya di LPDP itu. Beasiswa pendidikan Indonesia itu untuk magister dan doktoral, itu dalam negeri maupun luar negeri, misalnya itu berbeda-beda. Dan di beasiswa pendidikan Indonesia ini juga macam-macam lagi. Ada yang melalui jalur reguler seperti saya itu jalur reguler. Ada yang afirmasi itu juga macam-macam lagi. Afirmasi ada yang melalui jalur bidik misi, jadi ada mahasiswa yang S1-nya bidik misi itu boleh daftar LPDP dengan syarat. Ada yang jalurnya prestasi, misalnya dia juara 1 mahasiswa berprestasi tingkat nasional, atau dia juara debat bahasa Inggris. Ada yang afirmasi 3T, yaitu teman-teman yang berada di daerah terluar, saya lupa ya, pokoknya intinya
daerah-daerah luar Indonesia kayak misalkan Papua, Aceh, itu ada kriterianya, tiga itu mana aja yang bisa dikirim. Kayaknya afirmasi itu aja, jadi ada yang reguler, ada yang afirmasi. Itu dikemas dalam beasiswa namanya beasiswa pendidikan Indonesia. Ada juga yang bantuan penelitian. Bantuan penelitian itu juga macam-macam, ada kriteria tersendiri. Ada juga yang beasiswa tesis atau disertasi. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang memang sudah kuliah gitu dan sedang mengusung tesis atau disertasi, bisa minta beasiswa untuk menyelesaikan tesis dan disertasi. Saya akan berbicara banyak tentang beasiswa pendidikan Indonesia, di mana saya juga mendapatkan bantuan untuk beasiswa dari sini. Beasiswa pendidikan Indonesia ini misinya adalah menyekolahkan putra-putra terbaik bangsa ke kampus-kampus yang bonafit, yang kualitasnya bagus. Ada di luar negeri. Secara penyebarannya macam-macam ya. Jadi kayaknya hampir di semua negara maju gitu itu ada award di LPDP di sana untuk sekolah di sana. Dan uniknya adalah LPDP itu tidak membatasi kuota mahasiswa yang diberangkatkan. Jadi misalnya gitu, LPDP itu nggak punya kuota, oh tahun ini maksimal saya memberangkatkan 1000. Jadi saya harus dapat 1000 itu gitu kan. Jadi kita harus persaingan sama orang lain untuk masuk ke situ. Itu enggak. Ternyata LPDP itu selama kita berkompetisi, selama kita qualified, LPDP akan membiayai kita lanjutkan studi. Itu menariknya. Jadi memang benar-benar mendorong kita untuk belajar. Tentunya syaratnya adalah kita nanti balik lagi ke Indonesia, mengakui di Indonesia. Dan menariknya lagi adalah kita dibebaskan untuk memilih mau di kampus mana kita studi. Ada banyak pilihan kampus di hampir di seluruh negara. Kalau LPDP punya listnya, kita bisa pilih di mana, negara mana. Intinya saat ini yang beasiswa dari pemerintah Indonesia yang menawarkan hal-hal yang menjanjikan bagi para mahasiswanya itu hanya saya bersyukur sekali saya saat ini bisa untuk mendaftar beasiswa LPDP itu dimulai dari ketika kita kuliah S1 ya. Jadi LPDP itu memberikan beasiswa ke mahasiswa yang mau melanjutkan S2 maupun S3. Selama S1 ini yang perlu dipersiapkan itu sebenarnya kita sendiri. Artinya selama S1 banyak-banyaklah kalian berkegiatan, terutama yang ada kontribusinya terhadap masyarakat. Karena apa? Karena salah satu penilaian LPDP adalah mereka pengen awardnya itu kontributif terhadap permasalahan-permasalahan bangsa. Terserah kalian mau melakukan kegiatan sosial apa, volunteering dan sebagainya, banyak macamnya. Itu akan sangat berbantu. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah kemampuan bahasa Inggris. Karena baik mau kuliah dalam negeri maupun luar negeri, itu semuanya mempersyaratkan bahasa Inggris. Walaupun standarnya beda ya. Kalau dalam negeri misalkan reguler, itu dia minta TOEFL misalkan hanya 500. Kalau luar negeri 500. Kalau IELTS-nya dalam negeri 6, kalau luar negeri 65. Itu syarat utama lah, karena apa ya? Itu juga akan dipakai juga gitu ketika mendaftar ke kampus. Karena kita nggak bisa dapat offer atau juga surat diterima kalau nggak ada sertifikat bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris. Yang kedua untuk LPDP-nya itu tahap seleksinya mungkin rekomendasi. Tahap seleksinya mungkin.
tahap seleksinya jadi ada dua tahap seleksinya. Pertama seleksi administratif, yang kedua seleksi substansi. Saya mau jelaskan sedikit tentang seleksi administratif. Seleksi administratif itu banyak kriterianya. Yang mungkin perlu dipersiapkan sekali adalah essay. Jadi kita diminta untuk menulis essay. Ada 2 atau 3. Jadi waktu saya diminta menulis essay yang temanya adalah kontribusi saya yang sudah dan sedang dan akan saya lakukan untuk Indonesia. Yang kedua, sukses terbesar dalam hidup saya. Dan yang ketiga, sebenarnya ini rencana studi. Jadi ketika mendaftar ke LPDP itu kita harus sudah punya tujuan mau ke kampus mana, ke jurusan apa. Nah, kenapa kita memilih itu semua? Kampus, jurusan itu dituangkan dalam rencana studi kita. Itu tiga itu yang biasanya perlu sekali dipersiapkan matang-matang. Dan juga persyaratan lainnya seperti surat rekomendasi ya, bisa dari atasan, bisa dari dosen, dan tes kesehatan. Kesehatan itu juga ya, harus dipersiapkan juga, itu mempersyaratkan juga. Itu seleksi administratif, jadi semuanya online. Enaknya itu tuh online, jadi kita upload aja portalnya LPDP itu, terus ya udah tinggal konfirmasi semuanya via online, dan nanti ada pengumuman di malam. Yang kedua seleksi substansi, ini mengharuskan kita untuk hadir ke satu tempat, macam tempat tesnya itu banyak ya, ada di Jakarta, ada di Bandung, Jogja, di kota-kota besar. Nah di situ kita harus melakukan namanya FGD, LGD, Leaderless Group Discussion. Jadi kita diskusi dengan teman-teman lain, membahas satu hal. Jadi kita dikasih topik, bahas satu hal, kita diskusi. Nah, yang kedua adalah essay on the spot. Jadi kita bikin essay tentang satu topik itu di tempat itu. Nah, yang ketiga ini wawancara, interview. Biasanya ada 3 interviewer di situ yang akan mewawancara kita kaitannya dengan cara studi kita, kita dari itu, hal-hal lain yang mungkin sifatnya kegiatan kita, baik akademik, sosial, dan sebagainya. Itu seleksi substansi, dan waktu saya daftar seleksi substansi itu semuanya dilakukan dalam bahasa Inggris. LGD, wawancara, terus on the spot, semuanya dalam bahasa Inggris. Nah, kalau yang essay tadi pas awal itu, waktu zamannya saya batch 1 2016 itu masih essaynya masih tulis dalam bahasa Indonesia, baik dalam buku maupun luar. Tapi nggak tahu, saya dengar sekarang itu semuanya harus sudah bahasa Inggris ya, kalau mau keluar negeri, kalau mau bahasa Indonesia. Dan oh iya, mumpung ingat, jadi kalau saya mau melanjutkan ke magister hanya itu. Nah, kalau yang doktoral itu kalau saya kita harus punya proposal penelitian untuk daftar LPDP. Nah, itu biasanya juga akan dibahas ketika di interview sama seleksi administratif lolos, seleksi substansi lolos, kalian jadi auditor. Nanti setelah itu tinggal persiapan untuk persiapan keberangkatan namanya, atau biasa disingkat PK. Kalian bisa searching di situ persiapan keberangkatan LPDP, Google, semuanya banyak. Di YouTube terutama, jadi ada banyak video LPK itu, kalian bisa lihat gimana sih PK itu menarik. Itu momen yang menurut saya sih paling memorable gitu ya buat semua teman-teman. Setelah itu ya udah tinggal kalian kerja sendiri ya, prosesnya urusan kalian dengan kampus dan urusan kalian dengan LPDP. Kalau yang belum dapat LOE ya tinggal berjuang untuk dapat LOE. Kalau itu letter of acceptance. Kalau yang belum dapat LOE ya berjuang lagi. Dan kalau yang belum punya sertifikat bahasa Inggris misalnya, tadinya kasusnya kayak saya nih, waktu daftar LPDP saya pakai TOEFL. Ternyata sudah saya ke UK, jadi saya harus tes lagi untuk bisa IELTS.
saat AIS-nya, dan ya saya harus berjuang lagi untuk hal itu sebelum saya dapat LOA unconditional. Kurang lebih itu prosesnya. Terus nanti mungkin kalau sudah diukur sama LPDP, terus udah terima kontrak, udah tinggal sambil proses itu kita bikin visa, kita bikin tiket, dan udah kita. Jadi LPDP itu punya mekanisme namanya perbedaan kampus ya. Waktu saya daftar ke LPDP, saya rencana mau daftar di University of Manchester, jurusan Psychology of Education. Pada waktu itu, terus terang saya belum melakukan in-depth research ya ke Manchester ini. Jadi waktu itu udahlah, saya memang mau ke Manchester gitu. Tapi program studinya agak kurang lebih soal education gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya saya menemukan kampus yang secara ranking dia bagus banget gitu ya, yaitu yang UCL itu, University College London, yang akan saya studi gitu. Kenapa saya milih UCL? Karena pertama, secara ranking lebih tinggi daripada Manchester. Maksudnya secara universitas ya, kalau nggak salah UCL itu ranking 7 dunia, sedangkan Manchester saya sekarang itu 20-an atau 30-an gitu. Nah, yang semakin menguatkan saya adalah secara subjek pendidikan itu UCL ranking 1 di dunia, sedangkan Manchester kalau nggak salah saya lupa 40 atau 50. Memang kita juga harus mengakomodir teman-teman yang berpandangan bahwa ranking itu memang tidak menentukan segalanya, memang betul. Jadi memang ada kampus-kampus yang tidak begitu mementingkan ranking gitu. Tapi satu hal lagi yang membuat saya yakin mau ke UCL adalah UCL itu kuat di risetnya gitu. Saya tertarik untuk hal-hal semacam itu, riset itu, dan saya melihat saya perlu belajar ke sana gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk di UCL gitu. Walaupun sebenarnya saya selain di UCL juga alhamdulillah diterima juga di University of Edinburgh dan University of Bristol, semuanya itu di UK. Tapi kemudian saya pilih di UCL ya, karena beberapa pertimbangan itu. Yang di cover sama LPDP itu prosesnya itu dari A sampai Z, bisa dibilang gitu. Yang pertama visa itu di cover sama LPDP, asuransi kesehatan itu di cover. Terus ada namanya settlement allowance, jadi ya dana kedatangan lah, dan itu kita akan dapat 2 kali. Yang pertama ketika di Indonesia, yang kedua ketika kita sudah sampai di negara tujuan. Settlement allowance ini besarannya sama dengan living allowance. Living allowance itu biaya hidup kita setiap bulan. Itu jadi selain kita dapat living allowance per bulan, pas awal kita dapat settlement allowance 2 kali. Nah, selain itu juga kita dapat book allowance ya. Jadi uang buku itu besarannya flat ya, 10 juta kalau nggak salah. Ya 10 juta, jadi setiap tahunnya. Jadi kalau S2 nya 2 tahun, ya nanti dapat 2 kali. Tapi kalau S2 nya setahun, dapat 1 kali. Selain itu juga kita dapat tiket pasti ya, tiket di cover pulang dan pergi gitu. Terus kalau kita banyak tunjangan lainnya, kalau misalkan kita menerbitkan jurnal gitu, itu dapat juga tunjangan jurnal gitu, tergantung kelasnya, jurnalnya internasional atau nasional. Kalau kita ikut seminar internasional maupun internasional itu kita juga dapat dananya ya. Saya lupa besarannya, nanti bisa dilihat lebih lanjut. Lalu apa ya, itu nanti semua itu ada yang sistemnya at cost, artinya kita reimburse gitu. Ada yang sistemnya lump sum. Reimburse itu ya berarti kita bayar dulu, kayak visa itu kita bayar dulu, nanti kita klaim ke. Ada yang sifatnya
dibayarkan langsung gitu kan, kayak misalkan living allowance itu kita nggak perlu klaim, itu nanti kita akan dapat. Dan satu hal yang menarik adalah ketika kita nanti misalnya sudah berkeluarga, kita boleh bawa istri dan anak kita, itu akan ditanggung oleh LPDP, dan istri kita itu akan dapat tunjangan sebesar 25% dari biaya hidup kita setiap bulannya. Jadi misalkan kita setiap bulan dapat 1000 pounds ya, istri kita nanti akan dapat 250 pounds setiap bulan. Tapi syaratnya adalah kita harus sudah tinggal di negara itu selama 6 bulan dulu. Jadi setelah 6 bulan kalian boleh bawa istri, dan nanti istrinya itu ditanggung sama LPDP. Istri, anak, kalau nggak salah sampai 2 anak. Nah, itu menarik karena LPDP itu sebenarnya nggak mau nih awardee-nya itu merasa kesusahan di sana, karena LPDP juga melarang awardee-nya itu bekerja selama kuliah. Ini lucu ya, maksudnya selama ini mungkin kita sering dengar orang-orang yang kuliah di luar negeri dulu gitu ya, dia harus bekerja jadi pelayan toko misalnya, cuci piring untuk memenuhi uang bulanan maupun juga uang kuliahnya, karena biasanya kurang. LPDP nggak mau kayak gitu, karena mungkin memandang itu akan mengganggu studinya. Dia benar-benar berusaha untuk memenuhi semuanya. Yang penting cukup untuk hidup di sana, dan yang penting awardee-nya bisa belajar dengan tenang. Itu misinya LPDP. Jadi insya Allah sih tidak akan merasa kesusahan ya kalau LPDP. Jangan khawatir akan kekurangan lah. Kalau gaya hidup kita normal-normal aja, semuanya beres, cukup lah uang dari LPDP. Tanggung jawab jadi awardee di LPDP menurut saya cukup menantang ya, karena satu, harus disadari bahwa LPDP ini dananya dari pemerintah. Kalau dirunut lebih jauh, ini dana rakyat. Tanggung jawabnya tentu ketika nanti sudah selesai, kita wajib kembali ke Indonesia. Itu syarat utama LPDP. Wajib kembali ke Indonesia untuk berkontribusi ke Indonesia. Itu syarat utamanya. Selain itu juga yang pasti menjaga nama baik Indonesia lah, karena kalau kita di luar negeri, kita di tempat manapun lah, itu seolah-olah itu kemanapun kita pergi, nama Indonesia itu melekat gitu. Dan itu jadi hal yang dilihat orang gitu. Jadi tanggung jawabnya harusnya mungkin bisa menjaga diri gitu kan, bahwa kesadaran bahwa saya awardee LPDP dan harus memberikan contoh yang baik, itu yang harus ditanamkan ketika dapat besok. Informasi mengenai LPDP banyak banget, dan beasiswa lain itu juga banyak banget di Google ya. Kalian ketik LPDP di Google, semua informasi itu ada, baik yang dari website resminya maupun blog-blog yang banyak ditulis sama awardee gitu. Beasiswa lain kayak Chevening, kayak Neso gitu ya, kayak DAAD, kayak Fulbright, itu juga banyak banget di Google. Kalian bisa dapat informasinya lengkap di situ, baik dari website resminya maupun dari blog-blog yang ditulis oleh awardee-nya. Saya akhirnya sampai pada kesimpulan sekarang bahwa tidak ada hal yang menghalangi kita apabila kita mau dapat beasiswa, karena informasi semuanya ada di website, semuanya ada di internet. Kita tinggal mau atau enggak untuk belajar, kita tinggal mau atau enggak untuk baca. Dan karena kadang ya terus terang ya, kekurangan kita itu malas untuk baca gitu. Sebenarnya semuanya sudah ada informasinya di situ gitu kan. Dan kalau kita mau baca detail, itu kita dapat semua informasinya. So buat teman-teman yang mau dapat beasiswa, mulai dari sekarang coba explore dalam-dalam beasiswa apapun itu, LPDP, Chevening, DAAD dan lain sebagainya. Explore itu lebih dalam, pelajari polanya, pahami persyaratannya, siapkan dari sekarang. Karena ini proses yang panjang, yang tidak bisa 1 malam 2 malam beres. Ini menuntut perjuangan juga, kerja keras dari kita untuk pergi ke sana kemari mempersiapkan semua persyaratannya itu. Yang perlu ditanamkan adalah kalau kalian yakin akan dapat, kalau kalian
mantep ke situ. Kalau kalian mau untuk berusaha, insya Allah akan dapat. Tips trik ya, sebenarnya jujur kalau saya ditanya tips trik itu bingung jawabnya, karena terus terang saya nggak punya tips dan trik. Karena saya selalu merasa bahwa apa yang saya dapat saat ini itu nggak lepas dari doa orang tua, itu yang paling saya dapat. Karena apa? Mungkin kadang kita merasa semua sudah confident gitu ya, semua sudah beres, semua sudah siap. Tapi kalau orang tua nggak ridho itu kadang ada aja yang mengalami gitu. Jadi alhamdulillah, karena saya juga masih terus terang masih belum percaya, oh serius nih saya mau berangkat gitu ya. Serius nih saya mau ke Inggris gitu. Tapi saya udah selalu merasa bahwa oke, mungkin ini ya restu dari orang tua, karena restu orang tua itu restu Tuhan gitu ya. Kalau dia saya restu orang tua terus Allah. Saya selalu percaya itu, dan alhamdulillah sih itu selalu mengiringi langkah-langkah saya. Dan selain itu juga yakin. Jadi saya merasa bahwa ketika saya yakin terhadap satu hal, saya akan berusaha untuk itu, saya akan fokus untuk itu. Ketika semua sudah siap dan seikhtiar saya sudah optimal, udah saya tinggal yakin aja bahwa insya Allah kasih yang terbaik. Allah kasih, kalau memang ini baik buat kita, Allah akan kabulkan. Kepercayaan itu yang melandasi saya hingga sampai ke tahap ini. Dan alhamdulillah ya itu menenangkan saya sih. Apalagi sih? Oke, terakhir kapan berangkat Mas ke London, guys? Berangkat ke London insya Allah tanggal 18 September 2016, hari Minggu. Mohon doanya mudah-mudahan bisa sampai dengan selamat, bisa beradaptasi dengan mudah, bisa belajar dengan tekun gitu ya, sehingga bisa lulus tepat waktu gitu. Jadi saya nggak ngabisin uang negara sia-sia lah gitu. Dan saya nanti bisa kembali ke Indonesia lagi, tapi mohon doanya juga, saya juga mudah-mudahan bisa langsung lanjut di S3. Ada kesempatan itu, saya lagi mencoba untuk cari-cari kesempatan itu biar bisa lanjut sekalian S3, nanti baru balik ke Indonesia. Mohon doanya. Saya juga doakan semoga teman-teman sukses dalam usahanya, terutama untuk mengejar beasiswanya dimanapun itu. Nggak harus di Inggris, nggak harus juga di UCL. Semua kampus basically bagus. Itu depends on kita, tergantung kita. Kalau kita mau belajar, kita bisa ambil semua ilmu itu dari manapun. Jadi jangan pernah berhenti untuk mencoba, tetap semangat. Karena kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak akan mencoba. If you never try, you never know gitu kan, kalau kata lagu. Jadi tetap semangat, tetap berjuang, dan yang pasti tetap berusaha dan berdoa. Takut ya. Dadah.